Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mister Ekonomi. Apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas, ada yang tahu? Nah, ini logo apa? Betul sekali, ini adalah logo Koperasi Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Ada yang udah pernah dengar tentang koperasi? Kalau belum, ayo kita simak penjelasan tentang koperasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian koperasi. Yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berlandaskan asas kekeluargaan. Ini pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi koperasi itu adalah badan usaha. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi badan usaha itu dia kesatuan yuridis dan kesatuan ekonomi. Jadi ada badan hukumnya. Jadi koperasi itu adalah lembaga yang legal. Kemudian anggotanya bisa orang perorangan ataupun badan hukum koperasi. Jadi bisa individu-individu berkumpul jadi satu membentuk sebuah koperasi, ataupun koperasi-koperasi yang sudah ada berkumpul membentuk koperasi yang baru. Ya, berlandaskan kegiatannya dengan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Berikutnya adalah prinsip koperasi. Apa saja prinsip-prinsip koperasi? Yang pertama adalah sukarela dan terbuka. Artinya, di sini setiap orang itu boleh dan berhak menjadi anggota koperasi dan tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Jadi sifatnya sukarela dan terbuka. Yang kedua adalah demokratis. Artinya apa demokratis di sini? Artinya pengelolaan koperasi itu dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya secara bersama-sama, bukan diputuskan oleh individu-individu, tapi keputusan bersama. Kemudian yang ketiga adalah SHU secara adil. Artinya di sini pembagian sisa hasil usahanya atau pembagian keuntungannya dilakukan secara adil sesuai besar kecilnya jasa dari setiap anggota koperasi. Kemudian yang keempat adalah balas jasanya terbatas. Terbatas terhadap apa? Terbatas terhadap modal yang dimiliki anggota di koperasi. Jadi semakin besar modal yang dia miliki, maka balas jasa yang akan dia terima juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kelima adalah kemandirian. Nah, prinsip kemandirian ini sangat penting diterapkan dalam setiap elemen koperasi. Jadi setiap anggota koperasi itu punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan koperasi. Jadi dituntut kemandirian dari setiap anggota koperasi. Nah, yang terakhir adalah kerjasama. Jadi dalam koperasi itu terdapat hubungan kerjasama antara koperasi yang satu dengan koperasi yang lainnya dalam rangka untuk mewujudkan perekonomian nasional. Itu prinsip-prinsip koperasi. Sekarang kita masuk ke perangkat koperasi. Apa saja perangkat koperasi? Yang pertama adalah pengurus, ya. Yang pertama adalah pengurus. Pengurus itu apa? Pengurus itu adalah anggota koperasi yang dipilih ya untuk memegang atau menjalankan kegiatan koperasi. Jadi dia punya kuasa dalam rapat anggota. Biasanya masa jabatan pengurus itu 5 tahun. Yang kedua adalah pengawas. Ya, pengawas ini juga diambil dari anggota koperasi, dipilih dari anggota koperasi yang tugasnya adalah mengawasi atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Dan yang terakhir adalah rapat anggota. Nah, rapat anggota ini merupakan perangkat yang paling penting dalam koperasi. Kenapa? Karena rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya
Jadi semua kebijakan-kebijakan dan keputusan koperasi itu diputuskan dalam rapat anggota. Makanya dia punya kedudukan paling tinggi dalam perangkat koperasi. Nah, itu sedikit penjelasan tentang koperasi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like dan komen agar kalian bisa menyaksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.